eh, perkataan gurunya yang dia ingat adalah ketika Kalau kamu sampai membunuh terjadi orang, perang yang kamu tidak sengaja usahakan dan tidak bisa kamu kamu hindari, hormati kurunglah orang kedua yang ibu jari dibunuh kaki dengan Tuhan. menghisap Lalu jempolnya dan jilat menjilat kedua matanya. sebagai Dan ungkapan Sumanto pun penyesalan pada saat dan itu permintaan maafmu. mau dikemanakan mayat yang dia berhasil bunuh. Dan pas pada saat itu Sumanto memikul mayat perampok itu sampai ke rumahnya dan dia sedikit agak wah. Selamat datang di Yubi Creator. Hari ini spesial gue mau bahas tentang Sumanto, fakta dan bagaimana dia bisa menjadi kanibal dan bagaimana dia sekarang. Pasti lo belum tahu ya guys. Gue mau bahas kali ini dan tapi jangan lupa lu subscribe channel ini dan like, share juga ke teman-teman lu supaya gue semangat dalam membuat konten. Selamat menyaksikan. Oke guys, gua lanjutin cerita gue yang tadi. Tapi gua mau bahas dulu tentang Sumanto itu lahirnya di mana sih? Jadi Sumanto sendiri lahir di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Palmutan pada 3 Maret 1972. Nah, semasa kecil Sumanto terbilang aneh. Jadi gua pernah lihat cuplikan filmnya. Dia memakan serangga milik temennya sendiri. Dari situ pun orang udah menganggap dia itu udah aneh. Jadi sempat terkendala juga mengenai pendidikan. Jadi dia pada saat itu sempat tidak naik kelas pada kelas 6 SD untuk masuk ke SMP favorit karena nilainya kurang pada saat itu. Dan dia lanjut ke sekolah SMP pada saat itu. Ya dia dapat SMP favorit sih guys. Tapi terkendala biaya dan dia berhenti di kelas 3 SMP guys. Pada semasa SMP menjelang remaja, Sumanto sempat menjalin hubungan dengan wanita di desanya. Tapi sayang, hubungan itu kandas karena dia harus merantau ke daerah Sumatera untuk mengadu nasib. Dia beralibi, dia ingin hidup mandiri. Dan pada di Sumatera itu, mulailah di sini Sumanto mendalami ilmu kebal yang konon katanya pada saat itu Sumanto bisa menjaga dirinya. Kapan sih dia itu mulai? Pada suatu hari dia dicoba untuk dirampok oleh 2 orang, tapi karena dia mempunyai ilmu kekebalan, rampok itu pun tumbang dan mengklaim bahwasanya rampok itu pada saat itu juga mempunyai ilmu kebal. Tapi kandas dengan Sumanto dengan usus yang terurai. Sumanto bingung pada saat itu kenapa dia membunuh dan perkataan gurunya yang dia ingat adalah ketika Kalau sampai kamu terjadi membunuh orang, perang yang kamu tidak sengaja usahakan dan tidak bisa kamu kamu hindari, hormati kurunglah orang kedua yang ibu jari dibunuh kaki dengan Tuhan. menghisap jempolnya dan menjilat kedua matanya. sebagai Dan ungkapan Sumanto pun penyesalan pada saat dan itu permintaan maafmu. mau dikemanakan mayat yang dia berhasil bunuh. Dan pas pada saat itu Sumanto memikul mayat perampok itu sampai ke rumahnya dan dia sedikit agak was-was dan cemas karena saudaranya datang untuk mengambil titipan uang. Karena Sumanto ini semenjak merantau dia sering sekali mengirim uang ke orang tuanya di kampungnya guys. Dan pada saat itu Sumanto mencoba untuk menutupi mayat tersebut dan beralibi bahwasanya itu adalah orang atau temannya yang sedang mabuk berat. Dan selesai pada saat itu Sumanto bingung. Mayat ini dibuang, dikubur atau dikemanakan? Dan disinilah kekanibalan itu mulai. Nah, tapi gua nggak mau lanjut membahas tentang kanibal ini, nanti ceritanya habis. Tapi gua mau bahas tentang Sumanto ini ternyata sudah mempunyai istri loh guys, yaitu 2 seorang istri dan dua-duanya itu berakhir dengan perceraian. Yang pertama istrinya dinikahi di daerah Lampung, tempat Sumanto merantau. Nah, istrinya ini dinikahi yang pertama itu berakhir kandas dengan perceraian karena Sumanto terkenal
melakukan kekerasan dalam rumah tangga, guys. Nah, terus-terusan Sumanto mempunyai istri yang kedua. Gue nggak mau nyebut istrinya itu siapa, tapi di sini dia mempunyai seorang putri atau seorang anak, dan berakhir juga dengan perceraian. Lagi-lagi karena kekerasan rumah tangga. Itu selentingan yang gue bahas tentang Sumanto yang lu nggak tahu. Ternyata dia itu mempunyai 2 orang istri dan semuanya bercerai. Lama kelamaan dia pulang pada saat itu dan melihat pujaan hatinya menikah dengan orang lain dan mempunyai anak. Di situ mulai frustasi. Balik lagi ke cerita yang kenapa Sumanto itu menjadi kanibal. Pada saat itu dia mencoba untuk memakan mayat yang dia bunuh pada saat itu. Perampok yang tadi gue ceritakan, dia mulai bunuh karena dia merasa mau dirampok. Terus dia kuliti mayatnya, lalu dipotong kemaluannya, dan pada saat itu mayatnya, dagingnya itu disup dan disate, guys. Bayangkan. Dan pemburu yang sering ikut dengan dia itu pun mencicipi makanan dari daging manusia. Sumanto ini ciri khasnya adalah sopan ya. Dia pasti ketika berbicara pasti dia diawali dengan maaf ya mas. Nih seperti ini guys. Maaf ya bang, barangkali pisau abang yang gak tajam. Seperti itulah guys ceritanya. Sumanto ini sangat sopan sekali. Dan dia ini bilang bahwasanya dia harus nurut ketika orang yang dia ikuti itu memberi dia makan atau pekerjaan. Dia tuh sebenarnya Sumanto ini nurut, tapi gangguan jiwa ini sebenarnya udah terlihat sejak dia masih kecil. Dan pada saat itu Sumanto setelah memakan mayat yang pertama, nah disitulah yang saya makan deh gitu. Itu sangat tragis. Lama kelamaan Sumanto pun pulang kampung. Ketika pulang kampung, keanehan ini mulai muncul guys. Dan dia sempat ingin membunuh orang tuanya sendiri, orang tua dari wanita. Kenapa? Dia ingin membeli motor. Dan dia berkata dia merantau 8 tahun, uangnya kemana. Dan kita tahu sendiri Sumanto di Sumatera ternyata 8 tahun guys. Lu pasti nggak tahu kan berapa lama sih Sumanto di Sumatera. Dan dia itu merantau selama 8 tahun dan pulang ke kampungnya mulai merasa aneh. Dia menjual rumah dan perabotan di dalam rumahnya hanya untuk apa guys? Untuk bermain togel. Jadi judi togel ini dia lakukan oleh Sumanto. Dan ada orang yang menang memberitahu Sumanto kalau dia mencuri mayat yang tinggal tulang. Akhirnya dia ke kuburan untuk mengambil tulang mayat dan ditiduri di bawah alas kasur. Ya ini mungkin sedikit aneh dan sangat menyeramkan karena pada saat itu kamarnya disulap menjadi kamar yang orang kanibal yang tahu ya. Disinilah Sumanto mulai tercium kekanibalannya karena salah satu warga pun melihat Sumanto saat mencari rumput di kampung. Dia memakan seekor ular. Lo siap melihatnya? Kalau lo nggak siap, lo skip. Tapi kalau lo siap, ini videonya. Sangat menjijikan dan menyeramkan. Kenapa Sumanto mulai diciduk dan dicium bau-bau kejahatannya atau kekanibalismenya? Dia mencuri mayat nenek-nenek yang baru meninggal dan kuburannya tidak dibereskan lagi seperti semula dan warga mencium bahwasanya mayat itu telah dicuri. Konon katanya Sumanto setiap mendapatkan mayat, alat kelaminnya dipotong dan dipercaya olehnya untuk menjadi jimat pada saat itu.
Sumanto pun dibekuk dan dijebloskan di penjara. Ketika dijebloskan penjara, Sumanto berasumsi bahwasanya gurunya yang sekarang masih ada berkeliaran di luaran itu menyebabkan pencurian mayat ketika Sumanto sendiri sudah di penjara. Itulah cerita Sumanto dari awal hingga dia di penjara. Nah, bagaimana sih Sumanto sekarang? Sekarang Sumanto ada di sebuah pesantren di Jawa Tengah. Dan dia pesantren di situ. Pengurus pesantren itu beberapa waktu ini sudah meninggal, guys. Jadi dia sekarang berdua dengan pengasuhnya. Bagaimana sih aktivitas dia sekarang? Dia mengisi ceramah-ceramah, tapi ya menurut gua gangguan jiwa atau jiwa yang belum normal seperti orang-orang lainnya masih menyelimuti Sumanto. Seperti cuplikan-cuplikan video ini, dia sedikit ngawur, bahkan tidak sedikit berbicara ngawur. Seperti ini, guys. Sebelum Sumanto hidup di pondok pesantren khusus untuk orang dalam gangguan jiwa, Sumanto sempat dipulangkan ke kampungnya. 3 kali dipulangkan ke kampungnya, tapi warga kampungnya masih merasa risih dan takut. Bahkan seorang kepala polisian di kampungnya tersebut mengantarkan Sumanto kembali ke pondok pesantren tersebut. Pondok pesantren itu pun agak sedikit takut tadinya, guys. Tapi kelamaan mereka terbiasa dengan kehidupan Sumanto, dan sekarang Sumanto hidup normal seperti warga biasa, tapi masih mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau gue bisa simpulkan, kenapa Sumanto kanibal? Karena dia dulu mencoba untuk memakan mayat dan ternyata nikmat mungkin menurut Sumanto, dan akhirnya itu terbiasa. Total 3 mayat yang dia makan pada saat itu. Dan sekarang Sumanto hidup damai sekelilingi oleh orang-orang yang sayang padanya. So, intermezzo tentang kehidupan dia itu langkah baik, tapi percaya atau tidak belum, terserah, karena ilmu kekebalan tidak mungkin didapatkan dengan mudah, dan itu sangat-sangat dilarang dan syirik. Stay tune terus di channel ini, guys, dengan cara subscribe dan like, lalu share ke teman-teman lo semua, dan dapatkan cerita-cerita hal horor dan mistis lainnya dari gue. Tetap di Yubi Kreator